Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Medi Saputra dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Emil Durkheim dan fakta sosial menurut Emil Durkheim. Memiliki nama asli David Emile Durkheim, lahir pada 15 April 1858 dan meninggal pada umur 59 tahun pada 15 November 1917. Durkheim dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Durkheim mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas di Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, yaitu L'Année Sociologique pada 1896. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis dari keluarga Yahudi. Ayah dan kakeknya adalah rabi. Minat Durkheim pada fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Prancis dalam Perang Prancis dan Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik. Suatu situasi yang membakarnya secara politik. Tahun 1890-an merupakan masa kreatif bagi Durkheim. Pada tahun 1893, Durkheim menerbitkan tentang pembagian kerja dalam masyarakat. Dan 2 tahun setelah itu, Durkheim juga menerbitkan Aturan-aturan Metode Sosiologi, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Pada tahun 1902, akhirnya Durkheim mencapai tujuannya untuk menjadi seorang profesor di Sorbonne, Paris. Perang Dunia Pertama mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap kehidupan Durkheim. Pandangan Durkheim selalu bersifat patriotik dan bukan internasionalis. Ia mengusahakan untuk bentuk kehidupan Prancis yang sekuler, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Dan yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini harus menjalani wajib militer dan banyak diantaranya meninggal dalam perang. Dan hingga akhirnya René, anak laki-laki Durkheim sendiri, ikut tewas dalam perang. Sebuah pukulan mental yang tidak bisa teratasi oleh Durkheim sendiri. Selain sangat terpukul emosinya, Durkheim ternyata terlalu sangat keras dalam bekerja, hingga akhirnya ia terkena serangan lumpuh dan meninggal pada tahun 1917. Mungkin itu saja singkat dari biografi Emil Durkheim. Dan saya akan menjelaskan tentang pokok persoalan, yaitu fakta sosial sebagai pokok persoalan. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian fakta sosial menurut Emil Durkheim. Di dalam buku Rules of Sociology, Durkheim mengatakan fakta sosial adalah cara bertindak baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, cara berpikir yang sifatnya memaksa di luar individu.
Sejak manusia dilahirkan, secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik. Dan sangat sukar bagi dirinya untuk melepaskan diri dari aturan-aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitarnya, dari tindakan yang dilakukannya tersebut, ia akan mendapatkan koreksi, ejekan, atau bahkan hukuman dari masyarakat sekitar. Fakta sosial memiliki 3 sifat, yaitu antara lain yaitu eksternal, koersif, dan general. Apa itu fakta sosial bersifat eksternal? Artinya, fakta sosial tersebut berada di luar pertimbangan-pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Yang kedua yaitu koersif atau memaksa. Dalam fakta sosial ini sangat nyata sekali bahwa seorang individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, bahkan didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya, fakta sosial tersebut mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauannya sendiri, sehingga eksistensi kemauannya terlingkup oleh semua fakta sosial. Dan yang ketiga, fakta sosial secara umum atau general. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan milik individu perseorangan. Dari sifat fakta sosial tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fakta sosial mengarah pada sesuatu yang di luar individu, yang mengharuskan untuk individu tersebut mengikuti adat istiadat, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai anggota masyarakat dan melakukan hubungan antar individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Emil Durkheim memuat fakta sosial yang terdiri dari 2 macam, yaitu dalam bentuk material dan dalam bentuk non-material. Dalam bentuk material yaitu barang, sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasikan. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya arsitektur dan norma hukum. Dan dalam bentuk non-material yaitu sesuatu yang ditangkap nyata atau eksternal, dan fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia sebagai altruisme dan opini. Penjelasan mengenai fakta sosial dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu cara pertama, penjelasan sebab akibat, yaitu fakta sosial harus dijelaskan berdasarkan fakta-fakta sosial yang mendahuluinya, sehingga dapat mengetahui sebab dari terbentuknya fakta sosial tersebut. Penjelasan fungsional, artinya fungsi suatu fakta sosial harus selalu ditemukan dalam hubungan dengan suatu tujuan sosial yang lainnya. Ini berarti harus diteliti apakah ada persamaan antara fakta yang ditinjau dengan keperluan-keperluan umum dari organisme sosial itu dan di mana letak persesuaiannya. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta individu karena ia memiliki eksistensi yang independen di tengah-tengah masyarakat. Fakta sosial sesungguhnya suatu kumpulan dari fakta-fakta individu, akan tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu realitas yang real. Memang tidak dapat dipungkiri
bahwa fakta sosial dihasilkan oleh pengaruh dari fakta psikis atau sui generasi. Mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.